jemaat. Saya percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Orang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sentiasa memberi kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai bila pun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
cinta yang kau berikan, sampai bila pun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu sekali lagi dalam ibadah secara online, dan kita akan meneruskan pembelajaran kita di bawah tema bulan Februari, yaitu iman Kristen. Dan subtema kita pada hari ini ialah jika ada iman sebesar biji sesawi. Kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-20 serta Markus pasal 4 ayat 30 hingga ayat yang ke-32. Dalam Markus pasal 4 ayat 30 hingga ayat yang ke-32, kita akan dapat membaca firman Tuhan yang berbunyi seperti berikut. Dengan apakah dapat kita bandingkan kerajaan Allah? Kata Yesus lagi. Apakah ibarat yang dapat digunakan untuk menjelaskannya? Kerajaan Allah itu seperti sebutir biji sesawi yang paling kecil di dunia yang ditabur di tanah. Tetapi apabila ditabur, benih itu tumbuh dan menjadi tumbuhan yang terbesar. Dahannya begitu rimbun sehingga burung di udara membuat sarang di bawah keteduhannya. Mari kita juga membaca dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-20, dan kita akan memulahkan pembacaan kita daripada ayat yang pertama yang bunyinya adalah seperti berikut. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus, pergi bersunyi di atas sebuah gunung yang tinggi. Di situ Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Elia dan Musa muncul pula di hadapan mereka lalu bercakap dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, baik sekali kami ada di sini. Kalau engkau mahu, biar kudirikan 3 buah kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Sedang Petrus berkata-kata, segumpal awan yang bersinar-sinar meliputi mereka. Dari awan itu kedengaran suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dan dengannya aku berkenan. Dengarlah kata-katanya." Dalam ayat yang ke-14, setelah Yesus dan ketiga-tiga muridnya itu kembali kepada orang ramai, seorang lelaki datang berlutut di hadapannya. Lelaki itu berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku. Dia mengidap sakit gila babi dan penyakitnya sungguh teruk. Seringkali ia terjatuh ke dalam air atau api. Aku sudah pun membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Ayat yang ke-20, Yesus menjawab, "Ini karena kepercayaanmu tipis. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung, beralihlah ke situ, maka bukit itu akan beralih. Tidak ada satu pun yang mustahil bagi kamu."
Jenis ini hanya dapat dihalau dengan berdoa dan berpuasa. Jadi saudara dan saudari sekalian, kita akan mendasari pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan kedua-dua petikan yang baru kita baca sebentar tadi. Dan tentulah ia berbicara tentang iman. Sekali lagi tentang iman dan perumpamaan yang Yesus gunakan untuk menjelaskan kepada muridnya ialah biji sesawi. Biji sesawi. Dikatakan bahwa biji sesawi ini adalah yang antara yang terkecil dan apabila ditaburkan ke tanah, jatuh ke tanah yang baik, dia akan mula bertumbuh dan akhirnya menjadi pokok yang lebih besar sehingga dapat memberikan naungan kepada hidupan lain. Saudara dan saudari, sebelum meneruskan pembelajaran berkaitan ataupun daripada petikan ini, saya ingin membawa kita kepada satu artikel tentang yang ditulis tentang memilih untuk menyangkal Yesus atau ditembak mati. Dan petikan ini ataupun artikel ini bersumberkan satu penulisan Misi Sabda. Ada pautan diberikan dalam slide ini, dan saya bacakan beberapa bahagian daripada kesaksian yang telah disediakan ini. Mari kita mendengar bersama-sama. Berikut ini adalah kesaksian dari Shanti, bukan nama asli, di mana dia pernah mengalami tantangan dalam mempertahankan imannya kepada Yesus. Bunyi tembak-tembakan terdengar di luar gereja. Padahal sore itu gereja cukup ramai. Remaja-remaja hadir untuk mengikuti katekisasi. Dan penatua-penatua berkumpul untuk mengikuti rapat majelis. Ketika tembakan terdengar, kami sedang menunggu kedatangan Pak Pendeta. Aku pun berada di antara remaja-remaja itu. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1964. Waktu itu aku berusia 15 tahun. Dilanjutkan cerita. Di gereja hanya tinggal aku dan 5 orang penatua yang tidak sempat melarikan diri. Angkat tangan semuanya, seru seorang anggota gerombolan itu. Kami berenam terpaksa mengikuti apa yang mereka perintahkan. Gerombolan yang lain segera mengepung kami dan mengacungkan laras senjatanya ke tubuh kami. Aku sadar bahwa saat itu aku berada di antara hidup dan mati. Turunkan gambar yang terpampang di atas itu. Sambungnya lagi, seraya menunjuk gambar Tuhan Yesus yang berada di atas mimbar gereja. Aku tertegun melihat adegan itu. Dalam hatiku terus berdoa agar Tuhan campur tangan dalam situasi seperti itu. Rupanya karena takut ancaman senjata para gerombolan itu, maka di antara penatua yang ada yang berusaha untuk menurunkan gambar Tuhan Yesus itu. Apakah ini benar gambar Tuhanmu? Tanyanya lagi. Sebagai jawabannya, aku dan penatua-penatua itu menganggukkan kepala. Kenapa kalian menyembah manusia semacam ini? Ayo, ludahi dan kencingi gambar ini. Kalau tidak, kalian akan kubunuh semuanya. Bentaknya dengan suara keras. Karena takutnya, akhirnya satu demi satu penatua melaksanakan perintah si gerombolan. Aku pun menunggu giliranku dengan rasa takut yang menjadi-jadi. Tapi pada saat yang genting itu terdengar suara yang berbisik di batinku. Imanmu bisa menyelamatkanmu. Jangan lakukan perbuatan itu, apapun yang terjadi. Waktu aku diperintahkan untuk melaksanakan adegan,
seperti para penatua, aku menolaknya. Aku menangis, lalu merangkul gambar Tuhan Yesus yang telah dikotori itu. Kubersihkan kotorannya dengan sapu tanganku. Tanpa sadar aku berkata, Tuhan, biarlah aku mati bersamamu. Melihat kelakuanku itu, seorang anggota gerombolan menghampiriku. Bangkitlah dan duduklah di kursi itu, katanya. Aku pun duduk di kursi yang ditunjukkannya, sambil terus mendekap gambar Tuhan Yesus itu. Anak gadis, kamu tak akan kubunuh, karena kau telah memperlihatkan kesetiaan kepada Tuhan, walaupun harus berhadapan dengan maut. Dan kalian yang 5 orang lagi, berbarislah di ujung sana, katanya sambil menunjuk sudut gereja. Kelima orang penatua itu berbaris di sudut gereja. Kalian adalah manusia-manusia yang telah berani mengkhianati Tuhan kalian dan takut mati untuknya. Karena kalau manusia sudah berani berkhianat kepada Tuhannya, apalagi kepada sesuatu yang hanya berpredikat ideologi. Segera setelah ucapan itu selesai, serentetan tembakan dilepaskan dan terpulailah kelima-lima penatua itu. Demikian satu kesaksian yang dapat kita baca daripada artikel itu. Bagaimana seorang gadis berusia 15 tahun dan 5 orang penatua berhadapan dengan maut, memilih untuk menyangkal Tuhan atau tidak, menyangkal Yesus, menyangkal iman mereka atau tidak. Dan kita mendapati bahwa dalam artikel ini gadis tersebut memilih untuk setia dan tetap berpegang pada imannya. Bahkan manakala yang 5 orang lagi tidak. Saudara dan saudari, mari kita juga melanjutkan kepada satu lagi artikel yang dapat kita baca dari sumber sumber yang sama, yaitu dari Analisa Daily. Juga pautannya ada saya sertakan dalam slide ini, dan saya bacakan bahagian tersebut begini. Terkadang kita bisa juga menyangkal Tuhan karena pasangan hidup kita, sama ada suami atau istri, yang mendesak kita melakukan hal-hal yang bertolak ke belakang dengan hati nurani kita, atau yang berlawanan dengan hati nurani kita. Karena desakan kebutuhan atau keperluan ekonomi keluarga, seseorang bisa melakukan korupsi atau hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Penyangkalan kita terhadap Tuhan seringkali terjadi karena iman percaya kita kepada Tuhan tidak sepenuh hati. Kita masih lebih percaya kepada kemampuan kita dan kekuatan diri kita sendiri, dan tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan, dalam mengikuti firman Tuhan yang kita baca ataupun diajarkan kepada kita. Ketika kita menghadapi persoalan, baik yang berlaku di tempat kerja atau di mana sahaja pun, kita seharusnya berpegang teguh kepada iman, kepada firman Tuhan. Ketika kita kuat dan tetap teguh dalam perjalanan hidup kita mengikuti Yesus, tentangan dan cabaran serta apa saja keadaan yang kita hadapi pasti dapat kita hadapi dan mengatasinya. Untuk kita terus melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Dan sebab itu kita perlu kuat dan sentiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Berdasarkan 2 artikel ataupun petikan artikel ini adalah menjadi satu cabaran dan ajakan untuk kita tetap
setia kepada Tuhan, sama ada ketika nyawa kita terancam ataupun ketika keperluan-keperluan kita itu mendesak kita untuk sama ada melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan ataupun tidak. Saudara dan saudari, mari kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dengan melihat kepada apa yang terjadi ketika Raja Daud ataupun ketika bangsa Israel yang pada ketika itu dipimpin oleh Raja Saul berhadapan dengan orang Filistin ataupun tentara Filistin yang pada ketika itu diketuai oleh Goliat. Dan kita dapat membaca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-54. Dan dalam pembacaan ini kita mengetahui bahwa pertempuran ataupun orang Israel dan orang Filistin pada ketika itu berada di satu medan pertempuran, dan pertempuran itulah yang akan menentukan siapa yang akan menguasai siapa. Kalau menang, dialah yang akan menjadi penguasa, manakala yang kalah akan menyerah diri dan dikuasai, bahkan kerajaannya, segala miliknya akan dirampas. Di pihak tentara Filistin mereka ada Goliat, seorang yang gagah perkasa dengan ketinggian hampir 10 kaki ketinggiannya. Manakala di pihak orang Israel ataupun tentara Israel mereka ada siapa? Oh, mereka ada Raja Saul. Tetapi pada ketika itu Raja Saul sudah luntur hatinya, sudah tawar hatinya. Dan mereka juga ada pasukan tentara. Tetapi Raja Saul dan pasukan tentara itu sama-sama seperti sudah siap untuk menyerah diri. Mereka sudah melihat kepada kekalahan. Mereka sudah diliputi oleh perasaan takut, bakal berhadapan dengan kekalahan dan bersedia untuk menyerahkan diri. Kemudian muncul Daud, seorang yang masih muda, dikatakan masih kemerah-merahan kulitnya, seorang yang masih muda, seorang yang tidak terlatih dari segi ketenteraan, apalagi untuk bertempur dengan pahlawan perwira seperti Goliat. Dan Daud muncul. Untuk Daud, sebelum dia dapat menghadapi Goliat, dia perlu menghadapi dan mengatasi beberapa halangan. Dan halangan inilah yang menjadi halangan terhadap iman Daud, seperti juga menjadi halangan kepada iman kita. Yang pertama ialah Daud terpaksa menghadapi dan mengatasi halangan daripada keluarganya, daripada abang-abangnya yang melarang dia untuk, bukan saja melarangnya untuk bertempur, tetapi berada di medan peperangan pun, pertempuran pun dia dilarang. Dia disuruh, bagus kau berada di padang penggembalaan domba. Kemudian daripada para pemimpin tentara sendiri, daripada Saul, yang seolah-olah memberikan nasihat kepadanya untuk tidak payahlah bertempur, bertarung dengan Goliat, pasti kalah punya. Kemudian kita percaya juga bahwa di dalam diri Daud itu sendiri, dia sedang bertarung, sedang menghadapi halangan daripada dalamannya sendiri. Apa dia halangan daripada diri sendiri? Yang pertama ialah rasa ego. Rasa ego. Wah, saya ini. Itu mungkin salah satu halangannya, dan itu pun dapat diatasi oleh Daud. Kemudian juga rasa selesa. Daud dapat mengatasi rasa selesa. Daud boleh memilih untuk tidak perlu berada di medan peperangan, tetapi dia memilih untuk berada di situ karena melihat ada tanggung jawab yang perlu dia lakukan di situ, yaitu menghadapi dan mengalahkan pasukan tentara Filistin yang baru saja mengolok-olok bangsa Israel dan juga Tuhan Israel.
Bagaimana dengan imannya Daud? Kalau di pihak tentara Filistin ada Goliat, Israel ada siapa? Tentara Israel dan bangsa Israel pada waktu itu ada siapa? Mereka tidak mempunyai siapa-siapa pada sangkaan mereka. Tetapi sekarang apabila kita melihat kemunculan Daud, ternyata sekarang Israel ada seorang yang bernama Daud. Daud ada Tuhan yang Maha Kuasa karena imannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang Israel ada Daud, dan Daud ada Tuhan yang Maha Kuasa. Secara langsung sekarang orang Israel ada Tuhan yang Maha Kuasa karena dia ada seorang yang sungguh-sungguh percaya dan menuruti Tuhan. Pertanyaannya ialah satu, apa yang Tuhan mampu lakukan? Saudara dan saudari, apa yang Tuhan mampu lakukan bagi kita? Bagi diri saya, bagi diri Anda secara pribadi, apa yang Tuhan mampu lakukan? Tentu kita akan menjawab banyak sekali yang Tuhan boleh lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian kita tanya, apa yang Tuhan tidak mampu lakukan? Ya, apa yang Tuhan tidak mampu lakukan? Tapi kita juga perlu tanya, apa yang perlu Anda lakukan dalam hal seperti situasi Daud ini? Apa yang perlu Daud lakukan? Dan untuk itu, untuk tujuan ataupun maksud Tuhan ini, seperti akan bertempur berhadapan dengan Goliat, kita bertanya, siapa yang sepatutnya mengendalikan pertarungan itu? Daud atau Tuhan? Daud atau Tuhan? Daud katakan, aku mendatangi kamu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah Tuhan saya. Siapa yang mengendalikan pertempuran bagi Daud ialah Tuhan, bukan dirinya sendiri, bukan perisai, bukan senjata yang disediakan oleh manusia. Jadi saudara dan saudari, apa yang dapat kita pelajari tentang imannya Daud ialah iman Daud, iman Raja Daud ialah iman yang percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan bertindak. Iman yang percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang bertindak. Seperti yang dapat kita baca dalam Mazmur pasal 46 ayat 1. Oke, dalam Mazmur pasal 46 ayat 1. Apakah lagi ciri iman Daud? Iman Daud adalah iman yang mengalahkan semua musuh dan tentangan, termasuk tentangan dari diri sendiri, dari kaum keluarga, dan daripada pemimpin pasukan sendiri, daripada ketuanya sendiri. So, inilah iman Daud. Iman Daud adalah iman yang telah terbentuk daripada pengalaman rohaninya dengan Tuhan. Daud seorang yang memiliki pengalaman-pengalaman rohani, sebab dia setiap hari sepanjang waktu dia seringkali hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Iman Daud adalah iman yang tidak disandarkan kepada kemampuan diri dan dunia. Iman yang tidak disandarkan kepada kemampuan diri sendiri. Dia menyandarkan kemampuannya kepada dia menyandarkan imannya kepada kemampuan Tuhan. Yang seterusnya ialah iman Daud adalah iman yang bermaksud untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Iman yang memuliakan Tuhan, dan inilah iman yang membawa kemenangan. Jadi berlaku kemenangan bagi bangsa Israel mengalahkan tentara Filistin dalam pertempuran itu. Kemenangan bagi pihak tentara mereka, bagi bangsa mereka, dan juga kemenangan dari segi iman mereka. Karena dalam pertarungan ini Goliat awal-awal lagi sudah coba mengolok Tuhan orang Israel, yaitu Yahweh. Seterusnya saudara-saudari, setelah kita mengikuti
kisah kesaksian dan juga kisah Daud dan Goliat. Kita telah belajar tentang iman Daud. Sekarang mari kita melihat kepada diri kita sendiri, iman kita. Iman kita di dalam Kristus. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu. Ternyata bahwa iman itu bukanlah setakat pengetahuan tentang beberapa ajaran. Bukan saja tentang percaya di dalam bentuk pemikiran ataupun dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga iman itu mesti terbentuk di dalam hati. Mesti terbentuk di dalam hati. Dan persoalan kita boleh menyemak diri kita. Adakah saya percaya hanya karena telah melihat dan mengalami mujizat ataupun pekerjaan Tuhan? Ataupun adakah saya mengikut Yesus karena merasakan ada manfaat, merasakan ada rasa aman kalau mengikut Tuhan? Atau soalan yang ketiga, kita mengikut Yesus karena ideologi ataupun karena agama ataupun kepercayaan. Atau yang keempat, kita boleh bertanya, adakah memang benar-benar saya percaya, benar-benar mengikut dan menaati serta menurut Tuhan, menurut perintah Tuhan atau menuruti firman Tuhan, sehingga bersedia untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya? Inilah pertanyaan yang Yesus ajukan kepada Petrus dalam Yohanes pasal 21 ayat 17. Bagi kali ketiga Yesus bertanya kepadanya, Simon anak Yohanes, adakah kamu mengasihiku? Petrus sedih karena Yesus bertanya kepadanya kali ketiga, adakah kamu mengasihiku? Lalu dia menjawab, Tuhan, Engkau mengetahui segala-galanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Dan Yesus berkata kepadanya, berilah domba-dombaku makan. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, gembalahkanlah domba-dombaku. Inilah satu pertanyaan bagi kita. Satu cabaran bagi kita untuk kita semak diri kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman saya. Ada banyak yang bakal kita hadapi ataupun sentiasa kita hadapi. Tuhan, tambahkan iman kami. Dan dalam soal kita mengatakan ataupun memohon Tuhan tambahkan iman kami, maka kita mesti menyadari juga bahwa Tuhan punya peranan dan kita juga ada peranan. Ada peranan di pihak Tuhan dan ada peranan di pihak kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa iman itu diberikan oleh Tuhan. Dan juga dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 tentang yang berbicara tentang kurnia keteguhan iman. Bahkan juga dalam Galatia pasal 5 ayat 22 yang berbicara tentang buah-buah Roh Kudus. Jadi di pihak Tuhan ada peranannya. Oke, kita tidak perlu mempersoalkan Tuhan sebab Tuhan memang akan melaksanakan peranannya. Di pihak kita sendiri, mari kita semak diri kita. Bagaimana apa yang saya lakukan sebagai peranan saya supaya iman saya bertambah? Sebab kita memohon, Tuhan tambahkan iman kami. Maka jawaban untuk permohonan ini ialah seperti dalam Rom pasal 10 ayat 17. Melalui iman itu bertumbuh melalui pemberitaan firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah belajar tentang iman Kristen. Iman sebesar, jika ada iman sebesar biji sesawi, pastilah dia akan dapat digunakan oleh Tuhan menurut caranya sendiri yang mampu untuk
melakukan perkara-perkara yang di luar pemikiran manusia, di luar logik, karena Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang di luar batasan kita. Dia tidak terbatas oleh pemikiran ataupun apa saja persyaratan di dalam kehidupan atau di dalam dunia ini. Marilah saudara dan saudari, kita terus bertekun di dalam firman Tuhan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam hubungan kita dengan saudara-saudari yang seiman, bersama-sama bertekun di dalam firman Tuhan, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam berdoa dan berpuasa, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan bersama-sama mempelajari firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau terus memberkati kami dengan kekuatan yang baru. Dan kami juga sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan bahagian kami. Untuk kami bertekun dalam firman Tuhan. Untuk kami bertekun di dalam persekutuan orang percaya. Untuk kami bertekun di dalam melaksanakan firman Tuhan, dan bertekun di dalam doa, bertekun di dalam doa dan puasa. Bapa di surga, Engkaulah Allah sumber pengharapan kami, tempat kami menyandarkan kehidupan kami. Bapa di surga, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkaulah Tuhan dan pengharapan kami selama-lamanya. Kami berdoa, mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.